Dan untuk jabatan di organisasi itu saya sekarang sedang menjabat sebagai Presiden Mahasiswa di Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Universitas Nasional Pasir. Perkenalkan, nama saya Iqbalul. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer semester 6. Jabatan saya kebetulan di DPM dalam perwakilan mahasiswa. Jabatan saya sebagai Komisi 1, Ketua Komisi 1, yaitu regulasi dan legislasi. Perkenalkan, nama saya Andika Gustiadi. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi semester 4 dan di sini jabatan saya sebagai Ketua Himapre. Saya Fadlan Firmandia, saya mahasiswa Teknik Informatika semester 6 dan kebetulan saya sekarang sedang dipercayai oleh anak-anak untuk memegang jabatan sebagai Ketua Himpunan di Himatif. Hajimemesta minasan, ohayou gozaimasu. Nama saya Rizky Selamat, saya berasal dari jurusan Sastra Jepang semester 7 untuk saat ini. Lalu saya di Himade menjabat sebagai ketuanya. Oke, baik. Izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Adinda Triana Putri. Saya dari Fakultas Psikologi, sekarang semester 6. Dan kebetulan di sini saya sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Psikologi. Bicara soal pandangan, tentunya setiap orang punya pandangan berbeda ya teman-teman. Dan bagi saya pribadi, terkait organisasi ini bukan hanya sekedar wadah yang mewadahi banyak orang untuk mencapai tujuan bersama, tapi lebih daripada itu, organisasi ini merupakan suatu wadah yang memang menjadi tempat kita untuk bertumbuh dan berkembang. Di sana kita bisa berproses dari yang awalnya mungkin teman-teman tidak atau kurang ya dalam hal sosial, kemudian ketika sudah bergabung dengan organisasi akhirnya berprogres dari hal sosialnya karena bertemu dengan rekan-rekan yang lain, kemudian memiliki relasi dan juga masih banyak hal lagi. Saya terhadap organisasi itu luasnya terbukti. Organisasi itu menurut saya sebagai wadah untuk banyak belajar, mulai dari memperluas relasi, memperbanyak interaksi, dan bagi saya banyak hal ilmu yang dapat di organisasi. Pandangan saya terhadap organisasi yaitu organisasi ini sebagai wadah untuk menghimpun sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama dengan sistematis dan terstruktur. Pandangan saya terhadap organisasi, sebenarnya organisasi itu adalah sebuah wadah yang bisa membuat kita berkembang. Hanya saja banyak orang yang salah kaprah seperti masuk organisasi pasti bisa berbicara depan umum dan jago berbicara dan segala macam. Hanya saja tidak sedikit orang-orang yang masuk organisasi lalu hanya ikut-ikutan doang, hanya diam doang, dan di situ tidak akan membuat Anda berkembang. Pandangan saya terhadap organisasi itu sangat penting ya bagi kalian yang ingin grow up. Seperti saya contohnya nih, saya sebelumnya tidak terlalu aktif di organisasi SMP maupun SMA. Lalu ketika saya masuk bangku kuliah dan mencoba untuk masuk di Himade, bahkan sampai saya jadi ketua pun, saya mendapat banyak pengalaman yang belum pernah saya raih sebelumnya. Seperti pengalaman membuat proker atau acara yang berguna bagi masyarakat, lalu mengatur keanggotaan di himpunan, dan mendapat banyak relasi di luar kampus yang berhubungan dengan bahasa Jepang. Pandangan aku ya terhadap organisasi itu tuh erat kaitannya dengan melakukan kegiatan dan berinteraksi dengan banyak orang gitu. Jadi ketika kita berorganisasi itu kan pasti kita bertemu dengan banyak orang gitu ya. Jadi si organisasi ini tuh sebagai alternatif mahasiswa dalam mengembangkan soft skill yang dia punya gitu. Sangat penting. Kenapa saya bicara organisasi ini penting? Karena memang menjadi suatu hal atau menjadi hal yang urgensi sekali. Teman-teman mungkin pernah menonton ya, bahkan seorang gubernur saja, Pak Anies Baswedan, mengatakan gitu ya, kalau IPK
itu hanya akan mengantarkan kita kepada panggilan wawancara. Sementara kemampuan kita dalam hal berbicara, public speaking kita, kemampuan berpikir kritis, analitis, kemudian juga problem solving dan hal lainnya itu adalah bisa didapatkan dari hal kita mengikuti organisasi. Jadi teman-teman perlu sekali menurut saya untuk bergabung ke organisasi karena banyak hal yang akan teman-teman dapatkan di sana yang tidak teman-teman dapatkan ketika hanya berdiam diri di ruang kelas saja. Menurut saya itu penting karena bagi tadi banyak hal yang saya dapat dan saya pelajari di organisasi. Menurut saya berorganisasi itu sangatlah penting dikarenakan banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Yang pertama, kita belajar menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, kita pun akan memiliki banyak teman. Dengan begitu, kita mempunyai relasi baru. Yang ketiga, kita itu dituntut untuk bisa public speaking yang asalnya pemalu, dan di dalam organisasi itu kita menjadi terbiasa untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Dan yang keempat, jiwa sosialisasi kita akan menjadi lebih tinggi. Sangat berkesan. Maksudnya adalah ketika join di organisasi PASIM, saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran. Organisasi PASIM itu bagus terstruktur mulai dari bentuk, sistem dan ke bawahnya bagus. Pengalaman mengesankan dalam berorganisasi sebetulnya sangat banyak. Ketika kita menjalankan sebuah program kerja, solidaritas kita itu akan lebih ditingkatkan dikarenakan kita itu memiliki rasa yang sangat mendalam satu sama lain. Nah, jikalau program yang kita rencanakan itu sukses, itu menjadi kepuasan tersendiri bagi kita. Nah, jikalaupun program-program kerja yang kami laksanakan tidak sesuai dengan ekspektasi kami, ya mungkin itu juga menjadi bahan evaluasi ke depannya agar kita lebih baik lagi dalam menjalankannya. Dan yang terpenting, pesan dan pesannya itu sangat berkesan. Ada suka duka yang kita alami sama-sama seperti itu. Sebenarnya pengalaman mengesankan saya itu ketika saya rasakan kemarin-kemarin atau saat ini saya menjabat sebagai ketua. Ketika saya mendapatkan masalah di himpunan, rekan-rekan saya satu himpunan itu tidak meninggalkan saya ketika saya memiliki masalah. Rekan-rekan saya itu malah membantu saya ketika saya ada masalah gitu. Kesan saya terhadap organisasi di PASIM seru ya. Apalagi di PASIM itu kan nggak ada organisasi ini itu aja, ada banyak organisasi ya, kayak ESA, Himatif, Himave, BEM, DPM dan lain-lain. Nah, kebetulan juga nih kita juga pernah ngadain collab dengan organisasi lain yaitu ESA dalam hal proker kayak makrab dan seminar kemarin. Dan sebenarnya yang pernah kita acarakan. Dan saya juga sih ada harapan untuk semua organisasi di PASIM itu bisa menjalankan proker bersama-sama. Terhadap organisasi di PASIM itu apa ya? Aku lebih banyak ngetahuin karakter masing-masing orang karena kan tiap orang punya karakter yang berbeda ya. Ada yang keras, ada yang iya-iya aja gitu kan. Jadi kayak apa ya namanya, aku tuh harus sebenarnya nggak bisa juga sih buat nyatuin, tapi gimana caranya aku bisa nyatuin apa yang mereka mau. Kalau tips organisasi versi saya, yang pertama kita harus tahu nih apa prioritas kita. Jadi kita bisa memprioritaskan apa yang menurut kita sangat utama dan sampingan. Misalkan kuliah itu penting, tapi organisasi itu gak kalah pentingnya. Nah, bagaimana cara kita bisa mengelola waktu, memanage waktu agar keduanya itu bisa terrealisasi dengan baik tanpa mengesampingkan salah satunya. Yang kedua, kita itu harus belajar disiplin terkait waktu, terkait kedatangan. Misalkan ada rapat, kita itu usahakan tepat waktu, jangan sampai kita datang itu ngaret atau bahkan kita tidak datang di rapat itu. Dan masih banyak tips-tips lain yang bisa kita aplikasikan di dalam berorganisasi. Nah, nantinya itu pun kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita itu harus bisa menerima masukan atau pendapat dari orang lain. Jadi kita tidak boleh egois kalau dalam berorganisasi, karena dalam berorganisasi itu kan kita memiliki tujuan yang sama. Nah, kita pun harus memiliki
kesepakatan dalam berorganisasi. Oke, bagi teman-teman yang lagi nonton, pesan saya adalah satu, gunakan status teman-teman sebagai seorang mahasiswa sebaik mungkin. Maksudnya sebaik mungkin adalah teman-teman bukan hanya sekedar dituntut untuk menjadi manusia yang baik, tetapi teman-teman juga memiliki kewajiban, memiliki keharusan untuk menjadi sebaik-baiknya manusia. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sekitarnya. Saya tidak peduli teman-teman di luar sana seperti apa gitu ya, karena setiap orang punya jalannya masing-masing untuk memilih perjuangan untuk kebermanfaatan ini. Namun yang saya tekankan adalah dengan teman-teman join ke organisasi, maka insya Allah teman-teman akan bermanfaat, baik itu untuk diri teman-teman ataupun untuk sekitarnya. Pesan saya untuk orang yang menonton video ini yaitu jangan pernah takut untuk memasuki sebuah organisasi, dikarenakan di dalam organisasi itu kita akan memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama yang telah saya sebutkan seperti tadi, kita akan menambah relasi baru, wawasan baru, menjadi seorang pemimpin, berjiwa pemimpin, dan juga kita akan bisa melatih public speaking kita yang tadinya kita malu berbicara di hadapan semua orang. Nah, dengan ikut berorganisasi, kita itu bakal terbiasa untuk berbicara di hadapan semua orang, dan tentunya banyak sekali manfaat dari sebuah organisasi. Makanya jangan sampai takut ikut berorganisasi. Kita itu jangan sampai terfokus di akademik saja, dikarenakan ilmu-ilmu di organisasi itu tidak akan kita dapatkan di akademik yang formal. Nah, jadi jadikanlah kegiatan-kegiatan positif kita diisi dengan kegiatan yang seperti berorganisasi dan lain-lain. Menurut saya sih jangan terlalu terpaku kayak tadi juga pernah adalah kalau yang ikut organisasi kan nilainya turun. Kalau saya kita tergantung kitanya sih. Kalau kita bisa memanage waktu buat organisasi atau kuliah dan organisasi, menurut saya bisa. Saya juga bisa. Alhamdulillah. Tergantung kitanya niat apa enggak. Untuk pesan saya untuk teman-teman yang lagi nonton di sini, jangan takut untuk berorganisasi. Coba deh di organisasi. Cuman ketika sudah masuk organisasi, coba cari deh ilmu yang bisa kalian dapat di organisasi. Jangan cuma diam. Dan paling saya tunggu untuk teman-teman mahasiswa yang mau masuk ke PASIM dan masuk teknik informatika, saya tunggu di PKKMB 2022. Pesan aku buat teman-teman ya, walaupun kita terhambat di masa pandemi gitu kan, kita tidak gak bisa melakukan kegiatan secara offline gitu kan. Jadi kayak cuma di rumah aja. Kalau kata aku sih ya tetap semangat, tetap ikhlas gitu kan ngejalaninnya. Jangan terpaksa gara-gara pandemi aku jadi kepaksa buat ikutan ini itu gitu kan. Jadi kayak apa-apa jangan merasa terhambat lah ya. Untuk teman-teman yang lagi nonton, bagi kalian yang berminat untuk masuk sastra Jepang, saya tunggu kalian dalam Dihimade. Yoshiku onegai shimasu.